Nah, bayangkan pulau para raksasa yang menyimpan dua buah iblis legendaris tersebut. Konflik internal yang belum selesai itu dan dendam yang menanti waktu untuk meledak ya. Elbaf sendiri tempat di mana misteri terbesar tentang Rock di Sepek itu juga ada di sana. Musuh legendaris dunia loh teman-teman, perlahan mulai terbuka nih. Luffy dan juga para nakamanya bukan hanya harus menghadapi kelaparan dan juga makhluk raksasa itu, tapi juga pilihan lain, ngebebaskan Loki tersebut, pangeran yang dituduh pengkhianat, demi mengungkapkan rahasia besar yang mungkin bisa mengguncang tatanan dunia baru. Apa hubungan Loki dengan buah iblis kedua milik Rock di Sepek itu sendiri? Siapa pengkhianat dari bangsawan Elbaf yang diam-diam bekerja sama dengan pemerintahan pusat tuh? Benarkah Sepek itu pernah memiliki lebih dari satu buah iblis? Pertarungan belum benar-benar dimulai, tapi teka-teki yang terungkap kali ini bisa menjadi kunci menuju akhir zaman One Piece nih. Nah, di sini segalanya kian menarik lagi nakama. Ini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita prediksi ini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian nih, subscribe dan juga bantu ramen video ini ya nakama. Selain Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lain tuh, DRT Mediatif untuk Solo Leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fan fiction, sementara Susunan Odyssey untuk anime, manga, dan manhwa lain. Kita tunggu kalian juga muncul di sana, oke? Let's go, kita mulai ceritanya. Jadi itu nakama, langit Elbaf tampak yang awalnya cerah itu kini menjadi lebih gelap lagi. Cerita besarnya itu dimulai bergerak lebih intens. Luka-luka Loki perlahan sembuh karena kemarin itu dia pingsan ya. Tubuhnya yang besar mulai pulih berkat daging yang disantapnya. Luffy dengan santai menyebut bahwa makan daging memang obat paling ampuh untuk segala luka. Ya, dari pepatah tuh. Meskipun begitu, Loki mengeluh nih, perutnya itu masih kosong karena ya ukuran badannya sebesar itu. Dia daging yang tersedia terlalu cepat habis karena Luffy itu makan juga terlalu banyak. Sanji mendengarkan keluhan itu tidak tinggal diam. Meskipun reputasi Loki di telinganya bukanlah yang terbaik, sebagai seorang koki ia tak sanggup membiarkan siapapun kelaparan kan. Maka diputuskanlah ia bersama Zoro, Goldberg dan juga Stan Sen itu kembali masuk ke hutan dunia bawah demi mencari lebih banyak hewan buruan untuk dimasak. Keputusan Stan Sen ikut serta dinilai sangatlah bijak, mengingat membawa daging dalam jumlah besar jelas akan lebih mudah jika dilakukan oleh dua raksasa. Sementara tim pencari daging itu bergerak, Loki mulai menanyakan kelanjutan perjanjian antara dirinya dan Luffy. Mereka sebenarnya sepakat ya, jika dibebaskan Loki akan mengungkapkan keberadaan sosok penting yang sedang dicari itu. Loki pun menegaskan niatannya untuk membalas dendam kepada para kesatria suci. Rasa sakit dan penghinaan yang dirasakannya di masa itu tidak bisa dilupakan, apalagi saat tubuhnya dalam keadaan dirantai dan tak berdaya masih diserang oleh Shamrock, kakak dari Akagami-sama. Namun nih, niat Loki ini mendapatkan sindiran dari Hajirudin. Menurutnya, aneh sekali jika seorang yang dulu dikenal suka membuat kerusuhan di Elbaf kini justru merasa tidak terima jika orang lain melakukan hal serupa. Loki pun membalas, kalau dirinya mengacau itu hanyalah kenakalan dirinya saat di rumah saja. Tetapi jika pemerintah dunia yang melakukannya, itu adalah kejahatan besar. Itulah yang mungkin dikatakannya. Luffy yang mendengarkan semua itu mulai ragu nih. Di satu sisi ia menjadi menepati janji dan membebaskan Loki sendiri, namun di sisi lain ia tahu betul bahwa berbahayanya Loki seperti apa jika benar-benar dilepaskan ya. Hajirudin yang selama ini tegas menolak pembebasan Loki kini mulai melunak. Ia menyatakan siap menerima keputusan dari Luffy tersebut asalkan Luffy benar-benar bertanggung jawab secara langsung atas segala resikonya. Sebelum keputusan dibuat, Hajirudin ingin mendengar satu hal penting. Alasan Loki membunuh Raja Harald. Isu yang beredar menyebutkan bahwa Loki itu melakukannya demi merebut buah iblis legendaris. Namun Loki malah tersenyum tuh, seolah-olah sudah menebak pertanyaan itu akan muncul dari Hajirudin. Ia berkata, semua rumor yang beredar itu adalah kesalahan belaka. Kebenarannya jauh lebih besar dan mengejutkan Hajirudin. Sayangnya sebelum Loki itu sempat membuka mulut lebih jauh, cerita bergeser ke kelompok Sanji yang kini telah tiba di hutan di bawah sana teman-teman. Zoro seperti biasa menunjukkan kebolehannya dengan mudah menebak makhluk raksasa bernama Gorgorosaurus
tersebut. Stansen tampak kagum, ia mengatakan ada hewan lain yang dagingnya lebih baik, lebih kuat dari Gorgosaurus, dan jika Zoro bisa menebas makhluk itu maka proses pemulihan bisa lebih cepat lagi dong. Tertantang jelas Zoro tertarik mencari makhluk tersebut. Mereka menyusuri hutan lebih dalam dan akhirnya menemukan sebuah lubang besar, gerbang menuju dunia paling bawah Elbaf. Dulu Elbaf terdiri dari 4 wilayah: dunia dasar, dunia bawah, dunia matahari, dan dunia surga. Namun karena air laut yang terus naik, dunia paling bawah kini sudah terendam dan ditinggalkan. Nah, di lubang itulah kabarnya tersimpan banyak harta karun termasuk satu buah iblis legendaris lainnya. Ternyata Elbaf memiliki 2 buah iblis legendaris loh. Satu telah dimakan Loki dan yang satu lagi masih tersembunyi di dunia paling bawah. Menurut Goldberg sendiri, hanya Loki yang pernah mencoba masuk ke sana tetapi gagal. Akhirnya ia memilih buah iblis yang lebih mudah dijangkau di kastil Elbaf. Nah, pemandangan berpindah ke sebuah bar di pelabuhan. Ledakan dari atas terdengar sangatlah jelas, membuat para raksasa dan pemilik bar tuh begitu cemas nih. Mereka tuh bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun sebelum sempat mencari tahu ya nakama, seorang pelayan raksasa masuk dengan sangat panik. Ia mengabarkan betul bahwa ada kapal misterius mendekati Pulau Elbaf. Dugaan terkuatnya kapal itu milik sosok penting yang akan berperan besar dalam arc kali ini. Sementara itu di dunia matahari, pertarungan sengit antara Gunko dan kelompok Jinbe, Nami Usopp Brook masih aja berlangsung. Gunko itu memperlihatkan kekuatan luar biasa, biasanya bisa melawan banyak musuh sekaligus loh, dan anehnya hanya Brook yang tidak bisa diserang olehnya. Rupanya Gunko memang penggemar berat dari Brook sendiri dan belum tega menyerang idolanya tersebut. Dari kejauhan itu dua kesatria suci Sommer Gillingham mengamati pertarungannya. Mereka mengakui kelompok Jinbe tidak bisa diremehkan. Meski bisa aja mereka turun tangan nih, Sommer memilih menunggu waktu yang tepat. Mereka mulai membahas kabar dari Marijoa satu persatu. Katanya para kesatria suci di sana mulai bergerak ya, termasuk Shamrock yang ikut misi besar. Sommer menyimpan amarah terhadap pasukan revolusi karena berani mengguncang sistem pangan dari Tenryubito kaum naga langit. Di sanalah Gillingham itu menyebut nama Dragon Nakama, sosok yang selama ini diwaspadai pemerintah dunia sekaligus ayah dari Luffy. Ia mengingatkan bahwa dulu Dragon pernah mengalahkan salah satu kesatria suci. Sejak itu namanya selalu jadi incaran ancaman besar pula. Keduanya juga ngebahas Sabo, kaisar api yang tak mati dalam kehancuran kerajaan Lulusia Kingdom. Sabo kini jadi target utama karena telah melihat Imu di singgasana kosongnya. Nah, semuanya menjadi kacau balau. Sementara di dunia surga Elbaf tampak sebuah kastil megah tempat tinggal para bangsawan raksasa. Dan di dalamnya seorang raksasa misterius menghubungi Gillingham lewat denden musi tersebut. Terungkapkan fakta bahwa ada pengkhianat di antara bangsawan raksasa Elbaf yang menjalin kerjasama dengan pemerintahan dunia. Nah, karena itulah keadaan itu menjadi carut marut seperti itu nakama. Cerita pun kembali ke Luffy dan juga Loki ya. Mereka masih menunggu makanan sambil mengobrol soal Rock di Sebek. Loki mengaku sangat mengagumi Rock sendiri. Menurutnya Sebek adalah petarung sejati yang bisa bertarung dengan tangan kosong maupun pedang, dan hakinya bahkan lebih kuat dari Akagami Sang yang pernah dia temui. Hal mengejutkan pun terungkap bahwa Sebek tidak hanya satu kekuatan buah iblis saja yang dia punyai, tetapi lebih dari satu loh. Kekuatannya selalu berubah-ubah dan itu selalu ngebawa kantung penuh buah iblis. Ia adalah seorang kolektor khusus seperti Blackbeard yang sekarang ini. Bahkan salah satu buah iblis yang dulu dikoleksi Rocks diyakini kini berada di dunia paling bawah di dasar Pulau Elbaf, di dasarnya pohon Adam. Jika dugaan itu benar nakama, maka bukan hanya peninggalan sejarah yang tersembunyi di dasar Elbaf, melainkan juga bagian dari warisan kekuatan Rock di Sebek pula kan. Pria yang pernah membuat dunia gemetar tuh akan nama besarnya kini semuanya perlahan mulai terungkapkan pasti. Itulah kenapa ke depan epilog endingnya bakalan lebih seru lagi kan jika berbunyi seperti ini. Semua fakta sudah terungkap dan satu pertanyaan yang bikin kita penasaran itu adalah, benarkah salah satu buah iblis milik Rock di Sebek itu kini tersembunyi di dunia paling dasar di Elbaf? Jika benar, siapa tuh yang akan menemukannya lebih dulu? Topi jerami atau pihak pemerintahan dunia tuh? Apa jadinya jika kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah? Sejarah Sebek yang begitu mengerikan, bayangkan jika warisannya kembali bangkit lewat buah iblis. Bukankah itu mengesankan? Lalu bagaimana dengan sang pengkhianat di Elbaf yang diam-diam bersekongkol dengan pemerintahan dunia sendiri? Siapa sebenarnya dia ya, dan apa motif di balik pengkhianatannya? Orang-orang sebenarnya awalnya itu banyak yang mempersepsikan adalah Jarul, tapi benarkah dia? Who knows? Apakah dia hanya alat atau justru pemain utama di balik kekacauan yang mulai tumbuh? Konflik Elbaf memang benar-benar sangat besar dan meluas pada akhirnya. Jadi kalau mau kita rangkum simpulkan ya nakama di cerita inti ini, bahwa chapter ini penuh dengan kejutan yang mengguncang. Dari Elbaf yang ternyata menyimpan dua buah iblis legendaris hingga pengakuan mengejutkan bahwa Rock di Sebek mungkin adalah pengoleksi buah iblis seperti Kurohige. Loki perlahan
menunjukkan sisi rumitnya bukan sekedar pengacau aja, tapi sosok yang menyimpan dendam rahasia besar tentang kematian ayahnya King Harald. Di sisi lain, pemerintahan dunia makin menunjukkan taringnya dengan pengkhianatan di Elbap tersebut, rencana memburu Sabo dan juga ketakutan mereka akan dragon. Semua ini menjadikan Elbap bukan hanya latar belakang petualangan semata nih, tapi pusat dari konspirasi besar dalam arc terpenting di kisah One Piece sekarang ini. Satu yang pasti nakama, cerita makin dalam, makin dan makin dekat ke rahasia terbesar sebelum era Laugh Tale ya. Nah, kalian juga sudah makin penasaran dengan pertempuran Ragnarok itu? Stay tune nakama. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat, langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.